Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayuning Budianti, SIP MPPM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nalastari dengan NIM 666121009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur sistem informasi yang terdiri dari input, proses, output, dan feedback dari si AKAD. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori evaluasi sistem informasi manajemen menurut Dellen and Miklen yang berkaitan dengan si AKAD. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur sistem informasi manajemen dari si AKAD. Alur sistem informasi terdiri dari input, proses, output, dan feedback. Yang pertama, input. Input merupakan suatu proses masuknya informasi atau data. Contoh daripada sistem informasi si AKAD yaitu dengan memasukkan password atau username atau NIM. Kemudian yang kedua adalah proses. Nah, proses adalah suatu kegiatan yang dilakukan saat sistem telah menerima suatu informasi atau data yang kemudian akan dikelola. Contoh dari proses yang terjadi pada sistem si AKAD adalah memilih mata kuliah yang akan diambil pada sistem berikutnya atau pada semester berikutnya. Kemudian informasi tersebut akan diproses. Yang ketiga, output. Output merupakan bentuk akhir yang dikeluarkan sebagai bentuk akhir dari sebuah proses. Contoh dari output dari sistem si AKAD adalah mahasiswa dapat mengakses kartu rencana studi atau KRS. Kemudian yang keempat yaitu feedback. Nah, feedback adalah umpan balik dari sistem yang dijalankan sebelumnya. Feedback dari sistem informasi si AKAD adalah KRS atau kartu rencana studi dapat diakses dan digunakan untuk keperluan perkuliahan para mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode evaluasi informasi pada teori Dellen and Miklen. Pada tahun 1992, Dellen and Miklen mengeluarkan teori untuk menganalisis sebuah sistem informasi yang terdiri dari kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaannya, kepuasan pemakai, dampak individu, dan dampak organisasi. Kemudian, pada tahun 2003, teori tersebut diperbarui untuk mengacu pada Widiawati dan Asari yang kemudian menghasilkan beberapa variabel yang sulit diukur secara objektif. Kemudian, teori tersebut menjadi sebuah alur teori pada gambar yang telah ditampilkan. Teori tersebut terdiri dari yang pertama, sistem quality, yang kedua, service quality, yang ketiga, information quality, yang keempat, user certification, kemudian yang kelima yaitu adalah net benefit. Nah, seluruh variabel tersebut berkaitan satu sama lain dan dapat menentukan sebaik mana pelayanan yang diberikan dari suatu sistem informasi yang telah dijalankan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori Dellen and Miklen secara satu persatu. Yang pertama, information quality merupakan bagaimana kualitas sistem informasi yang disediakan oleh sistem informasi tersebut. Apakah informasi yang telah disediakan dapat mempengaruhi kriteria informasi yang baik, yakni yang terdiri dari tepat waktu, akuntabilitas, transparansi, dan akurasi. Dalam sistem informasi yang dijalankan oleh si AKAD, informasi yang telah disediakan sudah memenuhi kriteria tersebut. Kriteria informasi yang disediakan telah tepat waktu atau tidak terlambat, sehingga informasi tersebut dapat membawa mahasiswa atau membantu mahasiswa. Kemudian kebenaran dari informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan transparansi yaitu dalam pemberian informasi tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dan disajikan seperti apa yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu sistem quality, merupakan ciri karakteristik kualitas yang diinginkan dari sistem informasi tersebut. Artinya, bagaimana kualitas sistem dapat berjalan dengan baik pada sistem informasi si AKAD. Nah, kemudian sistem tersebut sudah berjalan dengan baik, jarang sekali ditemukan error dari si AKAD. Bahkan si AKAD telah diakses oleh banyak mahasiswa pada waktu pengisian KRS. Kemudian yang ketiga adalah service quality, adalah bagaimana kualitas pelayanan yang diterima oleh pengguna sistem informasi tersebut. Service quality ini pada sistem informasi si AKAD sudah berjalan dengan baik, yang dapat kita jumpai ketika mahasiswa mengalami kesulitan ketika mengakses KRS ataupun bahkan pembayaran belum terupdate. Bahkan
pihak si akad akan langsung menanggapi keluhan beberapa mahasiswa tersebut. Keluhan tersebut dapat menghubungi call center dari si akad. Yang keempat yaitu net benefit atau user stratification, merupakan keseluruhan evaluasi pada kesan pada pengguna dari sistem informasi dan dampak potensi dari sistem informasi tersebut. Net benefit adalah bagaimana tingkat kepuasan para mahasiswa selama ini ketika mengakses si akad dan bagaimana layanan yang telah diberikan si akad tersebut, dan pelaksanaan tersebut dapat ditinjau atau dilihat dari berbagai aspek dalam kualitas informasi sistemnya. Nah, kemudian dari pelayanan sejauh mana sistem informasi si akad dapat digunakan untuk mahasiswa yang menggunakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori evaluasi sistem informasi manajemen dari si akad menurut Dallon and Miklan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.